Selamat datang di video presentasi lensa. Di video-video sebelumnya, kita telah mempelajari pemantulan sinar oleh cermin cekung, cermin cembung, maupun cermin datar. Di video ini kita akan membahas pembiasan sinar oleh lensa, khususnya lensa cembung, atau disebut juga dengan convex lens, atau disebut juga dengan lensa positif. Nah, maka mari kita langsung ke pembiasan sinar oleh lensa cembung, di mana ini adalah bentuk dari lensa cembung. Lalu mari kita gambarkan garis normal lensa cembung, di mana lensa cembung kedua permukaannya akan cembung keluar ya, di mana lensa cembung akan memiliki dua titik fokus. Ya, akan memiliki dua titik fokus seperti berikut. Nah, lalu bagaimanakah sinar dibiaskan oleh lensa cembung? Jadi misalkan kita memiliki sinar yang datang sejajar terhadap sumbu utama. Nah, bagaimanakah sinar tersebut dibiaskan? Nah, tentu saja sinar tersebut akan dibiaskan ya, karena di sini di sekitar lensa itu adalah udara. Lalu lensa itu terbuat dari gelas ya. Nah, maka kerapatan medium lensa dengan medium udara itu berbeda. Jadi cepat rambat cahaya di udara itu akan lebih cepat dibandingkan dengan cepat rambat lensa. Tentu saja sinar itu akan dibiaskan ya, jika melalui dua medium yang berbeda, karena cepat rambat sinar itu akan berbeda di kedua medium tersebut. Nah, maka mari kita gambarkan arah pembiasan sinar. Jadi di sini untuk permukaan di sebelah kiri ini akan memiliki garis normal kira-kira seperti berikut. Ya, akan memiliki garis normal kira-kira seperti berikut, di mana ini adalah sudut datangnya. Nah, maka bagaimana sinar akan dibiaskan dari medium yang kurang rapat ke medium yang lebih rapat? Jadi kalian dapat menganalogikan sinar itu bagaikan sebuah mobil, ya, di mana ini adalah roda-rodanya. Maka pada saat mobil tersebut mencapai di antara perbatasan udara dengan lensa, maka roda di sebelah bawah ini akan lebih dahulu mencapai ke lensa, di mana pada saat roda tersebut mencapai lensa, maka roda tersebut akan lebih lambat dibandingkan dengan roda di bagian atas, karena roda di bagian atas masih berada pada udara, ya, akan lebih cepat. Nah, tentu saja mobil tersebut akan dibelokkan ke bawah, ya, akan dibelokkan ke bawah. Artinya adalah akan mendekati garis normal, ya, akan mendekati garis normal. Lalu setelah itu tentu saja sinar akan dibiaskan lagi ya, pada saat sinar melalui lensa ke udara. Nah, maka mari kita gambarkan garis normal pada permukaan di sebelah kanan ini. Kira-kira akan seperti berikut. Maka sinar jika datang dari medium yang lebih rapat ke medium yang kurang rapat, tentu saja sinar itu akan menjauhi garis normal ya. Jadi terbalik dari yang pertama ya, kasus pertama ya, dari medium yang kurang rapat ke medium yang lebih rapat, di mana itu mendekati dari yang lebih rapat ke kurang rapat akan menjauhi. Nah, maka sinar itu akan dibiaskan melalui titik fokus di sini. Jadi misalkan kita memiliki sinar lagi yang datang sejajar terhadap sumbu utama, maka sinar tersebut akan dibiaskan lagi melalui titik fokus di sebelah ini. Nah, maka jika kalian perhatikan, lensa cembung akan memiliki sifat mengumpulkan sinar. Nah, maka kita dapat katakan bahwa lensa cembung akan bersifat konvergen, yaitu mengumpulkan sinar. Dan sebaliknya, jika kita memiliki sinar yang datang sejajar terhadap sumbu utama dari sebelah kanan ini, nah, maka sinar tersebut akan dibiaskan melalui titik fokus di sebelah kiri. Nah, tentu saja ini akan berlaku sebaliknya. Jika sinar datang dari sebelah kiri melalui titik fokus di sini, maka sinar akan dibiaskan sejajar terhadap sumbu utama. Ya, semoga kalian mengerti arah pembiasan sinar tersebut oleh lensa cembung. Nah, sekarang kita akan mempelajari pembentukan bayangan oleh lensa cembung. Ya, pembentukan bayangan oleh lensa cembung. Nah, misalkan ini adalah lensa cembung kita. Nah, maka mari kita gambarkan sumbu utamanya. Lalu misalkan ini adalah titik fokusnya.
Maka mari kita pelajari sinar-sinar istimewa dari lensa cembung. Di mana misalkan kita memiliki objek di sini. Nah, maka untuk titik fokus dari permukaan lensa yang berhadapan dengan benda itu disebut dengan titik fokus aktif. Di mana yang tidak berhadapan dengan benda itu merupakan titik fokus pasif ya. Nah, maka mari kita ke sinar istimewa dari lensa cembung. Di mana sinar yang pertama, sinar yang datang sejajar terhadap sumbu utama, itu akan dibiaskan melalui titik fokus aktif ya, akan dibiaskan melalui titik fokus aktif. Nah, ini merupakan sinar istimewa yang pertama. Di mana sinar istimewa yang kedua adalah sinar yang datang melalui titik fokus pasif akan dibiaskan sejajar terhadap sumbu utama ya, akan dibiaskan sejajar terhadap sumbu utama. Itu merupakan sinar istimewa yang kedua. Di mana sinar istimewa yang ketiga itu adalah sinar yang melalui titik pusat lensa ya, yang melalui titik pusat lensa akan diteruskan tanpa dibiaskan. Nah, maka di sini adalah bayangan yang terbentuk oleh benda tersebut ya, oleh benda dan lensa cembung. Di mana bayangannya akan bersifat diperkecil lalu terbalik dan merupakan bayangan nyata ya. Mengapa disebut bayangan nyata? Karena jika kita lihat bayangannya dari sini, maka kita dapat melihat langsung bayangannya ya, bayangannya akan mengeluarkan cahaya. Nah, maka kita dapat menangkap bayangannya. Jika kita taruh selembar kertas di sini, maka bayangan tersebut dapat diproyeksikan ke kertas. Nah, semoga kalian mengerti dan sampai jumpa di video selanjutnya, di mana kita akan mengerjakan beberapa contoh soal, yaitu pembentukan bayangan oleh lensa cembung. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.